kasih, selamat berjumpa di dalam Yakum Fellowship pada hari ini. Sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Mengucap syukur karena kasih dan anugerah Tuhan yang selalu dapat kami rasakan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami hendak bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum melakukan kerja pelayanan kami. Kiranya Tuhan menolong kami, dan Tuhan, kami sudah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk Engkau taburi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon pertolongan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 16-17. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Keluarga Yakum yang kekasih, hari ini kita akan merenungkan perihal harmoni dalam perbedaan. Harmoni merupakan kerja sama antara berbagai faktor dan dengan sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Perbedaan itu sesungguhnya indah, unik, dan merupakan warna kehidupan kita. Suka, tidak suka, mau, tidak mau, diakui atau tidak diakui. Warga Yakum berbeda satu dengan yang lain. Tidak ada yang sama, kecuali mungkin baju atau warna seragam yang bisa disamakan. Kalau mungkin warga Yakum pernah melihat film Elemental dari Disney yang menggambarkan ada sebuah perbedaan dari 4 elemen yang ada di bumi, yaitu api, air, udara, dan tanah. Mereka ini memiliki cara kehidupan yang berbeda-beda, tetapi keempat elemen tersebut diceritakan berada di satu tempat yang sama, yaitu elemen Siti. Karena mereka berada dalam satu tempat yang sama, seringkali mereka akan bertemu, seringkali mereka akan melihat satu dengan yang lain. Api bisa melihat atau bertemu dengan air. Elemen udara dapat berinteraksi dengan elemen tanah ataupun sebaliknya. Walaupun terdapat adegan yang menyatakan bahwa keempat elemen itu tidak dapat menyatu, bahkan sempat ada usaha untuk menyingkirkan elemen api, tetapi pada akhirnya mereka dapat hidup berdampingan dengan caranya masing-masing. Keluarga Yakum yang dikasihi Tuhan, dalam surat Roma 12 ayat 16-17, Rasul Paulus menasihatkan kepada komunitas di Roma untuk hidup di dalam kasih. Keadaan komunitas Kristen pada saat itu sangat beragam. Latar belakangnya berasal dari berbagai budaya, berasal dari berbagai latar belakang sosial dan jenjang pendidikan yang bermacam-macam. Ada kemungkinan bahwa beberapa anggota komunitas merasa lebih berkuasa, lebih pandai atau lebih baik, lebih penting dari yang lain, dan mungkin lebih berharga juga dari yang lain. Mungkin ada ketidaksepahaman terjadi di sana, ada ketegangan,
atau persaingan di antara mereka. Disinilah Rasul Paulus menekankan pentingnya persatuan. Rasul Paulus mendorong orang-orang percaya untuk hidup dengan sehati sepikir. Artinya mereka harus mengembangkan sikap saling pengertian, dapat bekerja sama, sekalipun memiliki job desk masing-masing, dan menyatakan kasih satu sama lain, supaya bisa bersinergi ketika menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan bagiannya. Warga Yakub yang kekasih, Tuhan memanggil kita di dalam perbedaan. Lalu apa yang harus dilakukan supaya harmoni perbedaan itu dapat terjadi dan dapat dirasakan oleh setiap warga Yakub? Seperti yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada komunitas di Roma. Yang pertama, sehati sepikir. Sehati sepikir untuk menghadapi tantangan, untuk menghadapi perubahan yang datang, baik itu dari dalam warga Yakub sendiri maupun dari luar. Yang agak berat jika tantangan itu berasal dari dalam, karena mungkin sulit terpantau ataupun bahkan sangat terpantau, tetapi dibiarkan saja dengan alasan, wah itu sudah biasa, dengan alasan tidak mau repot, dengan alasan biarkan saja karena orangnya baik. Tinggal tunggu waktu. Kalau yang biasa-biasa ini dibiarkan. Yang kedua, arahkanlah dirimu pada perkara-perkara yang sederhana. Yang ketiga, jangan menganggap dirimu lebih atau pandai dari yang lain. Ketika seseorang rendah hati dan tidak menganggap dirinya lebih dari yang lain, maka dengan mudah orang ini akan mau berbenah diri. Orang ini mau untuk mengoreksi dirinya, bahkan menguji jati dirinya untuk tetap bisa beradaptasi dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Yang keempat, tetap melakukan kebaikan walaupun diperlakukan buruk oleh orang lain. Warga Yakub akan selalu diperjumpakan dengan orang-orang yang melakukan hal-hal buruk, dan itu ada di mana-mana. Untuk itu, jadilah warga Yakub yang menghentikan hal-hal buruk itu terjadi. Yang kelima, lakukan apa yang baik untuk kepentingan semua orang, bukan hanya kepentingan satu orang, bukan hanya kepentingan golongan atau sekelompok orang, tapi semua orang. Warga Yakub yang kekasih, Tuhan tidak melepaskan kita berjuang sendiri di dalam perbedaan atau keberagaman yang ada. Oleh karena sulit menjadi sama dengan yang lain, karena pada hakikatnya Tuhan memanggil kita dalam perbedaan atau keberagaman. Mari kita nikmati dengan penuh kasih dan sukacita perbedaan atau keberagaman ini, mumpung masih ada waktu dan kesempatan untuk merasakannya. Mari temukan warna kasih dan kesetiaan Tuhan Yesus di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan, pada hari ini Engkau menguatkan kami setiap warga Yakub dengan kebenaran firman-Mu, untuk kami dapat menghidupi dan merasakan harmoni perbedaan yang ada di antara kami. Biarlah dengan panggilan yang ada ini, dengan keberbedaan, keberagaman yang ada, kami semakin dikuatkan dan semakin dimampukan untuk bersinergi sesuai dengan bagian kami masing-masing. Untuk itu Tuhan, mampukanlah kami semua sebagai warga Yakub yang sungguh-sungguh melibatkan Tuhan untuk kami
bekerja pada hari ini. Engkau sendiri yang turut campur tangan di dalamnya dan memampukan kami melaksanakan tugas, panggilan, tanggung jawab, dan pekerjaan kami hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Selamat berkarya, kiranya berkat kasih dan kemurahan Tuhan selalu menyertai kita.